Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Rikza Sitanu Syamba dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya akan menjelaskan mengenai tafsir Quran Surah Al-Hajj ayat 1-5 berdasarkan kitab tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti serta berdasarkan tafsir Al-Misbah karya Buya Hamka. Hal ini untuk memenuhi ujian akhir semester 4 mata kuliah tafsir tahlili yang diampu oleh Dr. Yahya Al-Mahdali hafizahullah ta'ala. Sebelum masuk pada pembahasan tafsir, mari kita membahas mengenai Quran Surah Al-Hajj terlebih dahulu. Surah ini dinamakan Al-Hajj karena surah ini mengandung perintah Allah kepada Nabi Ibrahim agar mengumandangkan panggilan untuk berkunjung ke Baitullah serta beberapa uraian tentang ibadah haji dan manfaatnya. Nah, Quran Surah Al-Hajj ini terdiri atas 77 ayat atau 78 ayat. Surah ini dengan urutan ke-22 dalam mushaf dan urutan ke-105 dari bilangan turunnya, yakni setelah Quran Surah An-Nur dan sebelum Quran Surah Al-Munafiqun. Ada yang menyebut surah ini tergolong pada surat Makkiyah, dan ada pula yang berpendapat Madaniyah. Nah, pendapat yang dinilai tepat adalah sebagian dari ayat turun di Makkah dan sebagian lagi di Madinah. Akan tapi yang paling sering dikenal Al-Hajj ini ialah surah Madaniyah. Langsung pada pembahasan, yakni Quran Surah Al-Hajj ayat 1, ini berdasarkan tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, ay ahlu Makkah wa ghairihim, yakni penduduk Mekah dan selainnya, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Ay iqabuhu bi an tuti'uhu, takutlah kalian akan azabnya, yaitu dengan taat kepadanya. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu al-harakah asyiddah lil ardi, yaitu saat gempa yang amat dahsyat menimpa bumi, allati yakunu ba'daha tulu'asy syamsi min maghribiha, yakni saat gempa yang disusul dengan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Alladzi huwa qarabas sa'ah, itulah pertanda hari kiamat yang telah diambang pintu. Syai'un azim adalah suatu kejadian yang sangat besar. Si iz'ajin nasi alladzi huwa naw'un minal iqabi, sangat mengejutkan manusia. Hal ini merupakan semacam azab. Masuk pada pembahasan ayat. Ini berdasarkan tafsir Al-Misbah karya Quraisyihab. Kata Anas di sini mencakup semua manusia, baik mukmin maupun kafir, lelaki maupun perempuan, kecil atau besar, yang ketika turunnya ayat ini berada di Mekah maupun di tempat atau di waktu yang lain. Kemudian kata ittaqu yang seakar dengan kata takwa, yakni terambil dari kata waqayaqi, yang artinya menghindar. Manusia tidak dapat menghindari Allah, karena itu ada kata yang harus disisipkan di sini, yakni siksa atau ancaman, sehingga perintah bertakwa kepada Allah ini berarti perintah untuk menghindarkan diri dari ancaman atau siksanya. Kemudian ayat ini menggarisbawahi perintah bertakwa kepada Allah dengan kata Rabbakum atau Tuhan pemelihara dan pendiri kamu.
Hal ini antara lain untuk mengisyaratkan bahwa perintah tersebut adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri dalam rangka pemeliharaan dan pendidikannya. Kemudian pada kata zalzalah yang berarti goncangan ini terambil dari kata zalla yang berarti jatuh tergelincir. Pengulangan kata zalla ini mengesankan ketergelinciran yang berulang-ulang dan penambahan tak marbutoh di sini mengisyaratkan besar dan hebatnya ketergelinciran itu. Ayat ini menisbatkan goncangan itu pada hari kiamat. Hal itu disebabkan karena goncangan atau gempa tersebut itu merupakan tanda datangnya kiamat atau terjadi pada saat kiamat. Bisa juga kata zalzalah pada ayat ini dipahami dalam arti kegoncangan jiwa akibat kedahsyatan dan kengerian yang terjadi menjelang atau saat kiamat. Nah, ketakwaan yang diperintahkan pada ayat ini disebabkan karena adanya zalzalah, yakni kegoncangan, kedahsyatan goncangan hari kiamat, di mana semua orang akan merasa takut dan khawatir. Bahkan bagi yang tidak bertakwa, kekhawatirannya berlanjut tanpa henti disertai oleh siksa yang amat pedih. Kemudian faidah ayatnya, di sini ada yang berpendapat bahwa goncangan tersebut menjelang kiamat. Dengan alasan ayat ini menyebut tentang wanita hamil yang sedang menyusukan. Padahal setelah hari kebangkitan tidak ada lagi kehamilan atau penyusuan. Ada juga yang berpendapat bahwa ini terjadi setelah kebangkitan dari kubur. Ketika itu yang meninggal dalam keadaan hamil atau menyusukan akan bangkit demikian. Tetapi dengan segera mereka akan keguguran dan melupakan anak yang disusukannya. Kemudian ayat ini di samping menggarisbawahi rasa takut sebagai dorongan bertakwa, juga mengisyaratkan kewajaran Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi berdasarkan anugerah pemeliharaannya. Dengan demikian, motivasi ketakwaan dapat muncul dari rasa takut atau mengharap anugerahnya. Bahkan oleh dorongan syukur, terima kasih dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda pendapat ulama tentang goncangan yang dimaksud di sini. Ada beberapa pendapat dari para ulama tentang goncangan ini. Masuk pada Quran surah Al-Hajj ayat 2. Yauma tarawunaha tadhhalu. Pada hari kalian melihat goncangan itu, lalailah. Bisa babiha, disebabkannya. Kullu murdi'atin, semua wanita yang menyusui anaknya, bil fi'li, yang sebenarnya. Amma ardu'at, dari anak yang disusukannya. Ayatan sahu, ia melupakannya. Wa tada'u kullu dhati hamlin, dan gugurlah dari semua wanita yang sedang mengandung. Habari, yakni sedang hamil. Hamlaha wa taron nasa sukaro, kandungannya dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Min syiddatil khawfi, yakni disebabkan tercekam perasaan takut yang amat sangat hebat. Wa mahum bisukaro, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Minasyarabi, disebabkan minuman keras tersebut. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi azab Allah itu sangat keras. Fahum yakhafunahu wa nazalatin Nadri bin Al-Harith wa jama'ah. Maka mereka takut kepada azab itu. Quran surah Al-Hajj ayat 3. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Nadhr bin Al-Harith dan para pengikutnya. Wa minan nasi, dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah, mayyujadilu fillahi bighairi ilmin, tanpa ilmu pengetahuan. Qalu al-malaikatu banatullah, mereka mengatakan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Wal Qur'ani asatirul awwalin,
dan Al-Quran adalah dongeng orang-orang dahulu. Wa ankarul ba'tha wa ihya man sara turaba. Dan mereka mengingkari adanya hari berbangkit serta dihidupkannya kembali manusia yang telah menjadi tanah. Wa yattabi'u, dan mengikuti fi jidalihi, di dalam bantahannya itu, kullu syaitanin marid, setiap setan yang jahat. Mutamarrad, yaitu yang sangat membangkang. Kita membahas sababun nuzul dari Quran surah Al-Hajj ayat 3. Di sini ulama menyebut nama An-Nadhr bin Al-Harith sebagai tokoh kaum musyrikin yang dimaksud pada ayat ini. Memang ia dikenal sangat banyak membantah dan melecehkan ajaran Islam. Kalaupun itu dapat diterima, namun melihat redaksi ayat yang bersifat umum, maka yang dimaksud dapat mencakup banyak orang, ya. Jadi bukan hanya Nadhr bin Al-Harith saja. Akan tetapi ada juga orang yang sejak zaman Nabi SAW yang banyak membantah dan melecehkan ajaran Islam seperti Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, dan yang lainnya. Serta mencakup juga pemuka-pemuka kedurhakaan masa kini dan juga mendatang. Karena zaman tidak pernah luput dari mereka yang membantah ajaran agama tanpa pengetahuan yang mendasar dan benar. Quran Surah Al-Hajj ayat 4. Kutiba alaihi, yang telah ditetapkan terhadap setan itu, qada ala syaitani, telah diputuskan terhadapnya, annahu matawallahu, bahwa barang siapa yang berkawan dengan dia, atba'ahu, yaitu mengikutinya, fa'annahu yudilluhu wa yahdihi, tentu ia akan menyesatkannya dan membawanya, yada'uhu, menjerumuskannya, ila adabis sa'ir, yaitu ke azab neraka, an-naru, yang apinya berkobar-kobar. Al-Hajj ayat 5. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ahli Makkah, yaitu penduduk Makkah, in kuntum fi raibin, jika kalian dalam keraguan, syakin, kalian meragukan, minal ba'thi, tentang hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, aslihakum Adam, yaitu bapak moyang kalian, yaitu Adam, min turabin, dari tanah, thumma khalaqna dzurriyyatahu, kemudian kami menciptakan keturunan anak cucunya, min nutfatin, dari setetes nutfah, mani, yaitu air mani, thumma min alaqatin, kemudian dari segumpal darah, wahyadam al-jamid, yaitu darah yang kental, thumma min mudghatin, kemudian segumpal daging, wahya lahmah qadaru ma yamdaghu, yaitu daging yang besarnya sekepal tangan, mukhallaqatin, yang sempurna kejadiannya, musawwaratan tammatil khalqi, telah diberi bentuk berupa makhluk yang sempurna, wa ghairi mukhallaqatin, dan yang tidak sempurna, ghairi tammah al khalqi, yaitu masih belum sempurna bentuknya, linubayyina lakum, agar kami jelaskan kepada kalian, kamal qadratina litastadillu biha, kemahasempurnaan kekuasaan kami, yaitu supaya kalian mengambil kesimpulan daripadanya, fi ibtida'il khalqi ala i'adatihi, bahwa Allah yang memulai penciptaan dapat mengembalikan ciptaan itu kepada asalnya. Wa nuqirru, dan kami tetapkan, musta'nifan, kalimat ayat ini merupakan kalimat baru, fil arhami, di dalam rahim, manasya'u ila ajalin musamma, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, waqta khurujihi, hingga ia keluar, thumma nukhrijukum, kemudian kami keluarkan kalian, min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kalian, tiflan, sebagai bayi,
bima'na atfalan, dengan makna jamak, yakni atfal. Thumma nu'amirukum, kemudian kami beri umur, litablughu asyuddakum, hingga sampailah kalian kepada kedewasaan. Al-kamali wal quwwati, yaitu kuat, dewasa dan kuat, yaitu wa huwa ma baina thalathina, yaitu di antara umur 30 tahun ila arba'ina sanah, sampai 40 tahun. Wa minkum may yutawaffa, dan di antara kalian ada yang diwafatkan, yamutu qabla bulughil asyad, yakni mati sebelum mencapai usia dewasa. Wa minkum, dan ada pula di antara kalian, may yuraddu ila ardalil umur, yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Akhassahu minal harami wal khawfi, amat tua sehingga menjadi pikun. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an, supaya tidak mengetahui lagi sesuatu apapun yang dahulunya telah diketahuinya. Qala Ikrimah, man qara'al Qur'an, sehubungan dengan ini, Ikrimah mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran, lam yasri bihadihil halah, niscaya ia tidak akan mengalami nasib yang seperti itu, yakni yang tadi, terlalu tua dan pikun. Wa taral arda hamidatan, dan kalian lihat bumi ini kering, ya bisatan, gersak. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat, kemudian apabila telah kami turunkan dari atasnya, hiduplah bumi itu. Taharrakat, menjadi hidup. Warabat, dan suburlah ia. Irtafa'at, hidup dengan suburnya. Wazadat, dan bertambah. Wa ambatat, dan serta dapat menumbuhkan. Min, huruf min ialah huruf zaidatin, yaitu huruf zaidah. Kulli zaujin, berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Sinfin, beraneka ragam tumbuhan. Bahij, yang indah. Hasanan, yakni yang baik. Shadaqallahu azim, wallahu a'lam bishawab. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.